Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ada yang baru nih tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya, sesuai dengan panduan asesmen tahun 2024 edisi revisi. Yuk simak video ini ya. Gaya belajar adalah preferensi cara belajar sebagaimana minat dan hobi. Gaya belajar bisa berubah dan berkembang. Seseorang bisa memiliki lebih dari satu preferensi cara belajar yang diterapkan pada situasi yang berbeda-beda. Dan justru lebih baik jika kita memperkaya dan mengembangkan gaya belajarnya, sehingga seorang pendidik tidak terkungkung pada preferensi cara belajar yang itu-itu saja. Mengapa seseorang perlu mengembangkan dan memperkaya gaya belajarnya? Karena kebanyakan tujuan belajar hanya bisa dicapai menggunakan kombinasi berbagai pendekatan. Bisa dengan membaca deskripsi, melihat contoh, kemudian dengan menirukan atau menerapkannya sendiri. Oleh karena itu, peserta didik perlu bisa menggunakan beragam gaya atau cara belajar. Dengan demikian, pendidik sebaiknya tidak mengkategorikan peserta didik ke dalam kategori gaya belajar tertentu. Peserta didik tidak perlu dikategorikan atau diberi label sebagai pelajar auditori atau pelajar visual dan lain-lain. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan sampai peserta didik menjadi merasa percaya bahwa gaya belajar tersebut adalah bagian dari kepribadian atau sesuatu dari dirinya yang tidak bisa diubah. Kenapa? Karena ini nantinya akan merugikan peserta didik, karena mereka perlu bisa menggunakan berbagai cara belajar. Pendidik juga tidak perlu membagi kelas menjadi kelompok gaya belajar, apalagi membatasi tiap kelompok pada materi yang dianggap cocok dengan gaya belajar mereka. Pencocokan gaya belajar dengan materi belajar ini terbukti sebagai praktik yang tidak efektif dan justru merepotkan pendidik serta bisa merugikan peserta didik. Catatan bahwa pengelompokan peserta didik dalam konteks pembelajaran terdiferensiasi sebaiknya dilakukan berdasarkan tingkat kesiapan dan kemampuan awal peserta didik. Sekali lagi, bukan gaya belajarnya. Maka hal yang perlu diperhatikan bagi pendidik, ya, dalam hal ini yang bisa perlu dilakukan pendidik terkait gaya belajar adalah mengombinasikan bahan ajar dan metode yang bervariasi untuk mengajarkan sebuah topik, mulai dari penjelasan tertulis dan lisan, materi visual seperti gambar dan video serta praktik atau penerapan untuk menyelesaikan sebuah masalah nyata. Dengan kombinasi yang kaya, maka peserta didik dengan preferensi belajar yang berbeda-beda akan lebih tertarik dan nyaman untuk belajar. Silakan cek panduannya pada Panduan Pembelajaran dan Asesmen halaman 40 sampai dengan 44 edisi revisi tahun 2024. Terima kasih.